Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, kalau tidak salah pagi ini ketugasan saya yang terakhir saya manfaatkan untuk melanjutkan, syukur-syukur selesai materi tentang kisah perjalanan hidup para nabi dan rasul, dan terakhir kemarin sampai Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kalau tidak salah. Laras motor Bapak Ibu? Tapi sudah sampai pundi nggih? Dimasukkan dalam sumur kalau tidak salah. Nggih, Ibu nggih. Tidak saya catat tapi ya ada tandanya, dimasukkan ke dalam sumur oleh 10 saudaranya. Saudaranya kan 11, tapi Bunyamin tidak diajak. Karena kalau diajak nanti konangan rencana busuk dari 10 saudaranya yang diprakarsai oleh anak yang keempat dari Lia, istri pertama Nabi Yakub, namanya Yehuza atau Yahuda, yang konon sampai sekarang menjadi tokoh utama Yahudi. Sampai sekarang masih menjadi perseteruan antara negara Israel dan Palestina. Dulu dedengkotnya adalah Yahuda. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur Bapak Ibu, ternyata Yusuf tidak sendirian. Di dalam sumur ada malaikat Jibril. Terjadilah dialog antara Yusuf dengan malaikat Jibril. Yusuf bertanya, "Wahai malaikat, kenapa aku dimasukkan ke dalam sumur?" Kata Jibril, "Engkau calon pemimpin masa depan. Kenapa harus dimasukkan ke dalam sumur?" Kata malaikat, "Namamu akan menjulang tinggi, maka kamu harus ditanam di dasar sumur yang dalam agar kuat akarnya menghunjam ke dalam, karena nanti namanya akan menjulang tinggi." Berapa lama malaikat? 3 hari, sabar. Bisa saja kamu keluar sekarang, tapi di luar masih banyak saudara-saudaramu yang sedang membuat rencana bagaimana nanti kalau pulang ditanya bapaknya. Kan pamitannya cuma main-main. Ya cuma main-main aja pamitannya, tapi sebenarnya ingin membunuh Yusuf. Masih banyak di luar, dan mereka sedang mencari serigala untuk disembelih, darahnya dilumurkan di bajunya Yusuf. Maka benar ketika sampai di rumah, bajunya diserahkan kepada bapaknya. Bapaknya juga curiga, kenapa darahnya berbau darah serigala bukan darah manusia. Nah, anak-anaknya itu ya namanya orang Yahudi, dengan kelicikannya mengatakan ini memang darah serigala. Ada darahnya Yusuf tapi kalah banyaknya dengan darahnya serigala, maka baunya darah serigala. Itu alasannya. Bapaknya curiga sebenarnya. Yakub kan seorang pimpinan, kepala, penguasa, maka semua penduduk dikerahkan untuk mencari Yusuf. Menyisir dari desa ke kota, dari kota ke desa, semuanya disisir. Yusuf tidak ketemu. Tinggal satu lokasi yang belum terjamah, sumur air payo. Tinggal itu aja. Maka semua penduduk akan mendatangi sumur itu yang belum terjamah. Dan 10 saudaranya tahu kalau penduduk akan mendekati sumur.
Maka serta-merta berteriak, aku baru saja dari sumur dan tidak ada Yusuf di dalamnya. Nah, inilah orang Yahudi seperti ini, liciknya seperti itu. Dan perilaku seperti ini sampai sekarang masih ada, ya. Beberapa kasus kita lihat di televisi, di koran, orang yang membunuh pura-pura tidak tahu, padahal ikut nyari pembunuhnya siapa. Padahal dia sendiri pembunuhnya, tapi berpura-pura tidak tahu. Ya seperti Yahudi juga seperti ini. Sehingga ketika penduduk akan mendekati sumur tidak jadi, karena sudah diteriaki oleh saudaranya Yusuf yang 10, kalau kami sudah ke sumur dan tidak ada Yusuf, padahal ada di dalam itu. Maka ketika penduduk pulang semua, nah saudara-saudara ini juga pulang, tetapi penasaran, jangan-jangan Yusuf masih hidup. Lalu kembali lagi ke sumur sambil membawa bekal, siapa tahu Yusuf masih hidup. Bapaknya curiga, ini kok membawa bekal untuk siapa? Hanya curiga saja. Setelah sampai di sumur, 10 saudaranya mendengar ada perbincangan antara Yusuf entah dengan siapa, berarti Yusuf masih hidup. Cuma dari atas sumur melihat ke bawah tidak kelihatan, saking dalamnya, saking gelapnya. Maka dijatuhkanlah bekal makanan tadi, siapa tahu Yusuf bisa makan, ya karena lapar ya. Itu sudah hari kedua itu di dalam sumur itu. Dan pulangnya bapaknya curiga, tadi berangkat bawa bekal, pulangnya tidak, jangan-jangan untuk siapa. Maka seluruh penduduk dikerahkan lagi untuk mencari Yusuf lagi. Nah sampai di sana ternyata tidak terdengar suara sedikit pun. Padahal kemarin 10 saudaranya ketika datang kedua kalinya sampai sempat menjatuhkan bekalnya karena mendengar ada percakapan kalau Yusuf masih hidup. Tapi hari yang ketiga ini dua malam ketiga ternyata tidak ada suara. Padahal Yusuf masih ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena malaikat Jibril meniupkan angin kepada Yusuf sehingga Yusuf tertidur pulas. Maka tidak mendengar teriakan-teriakan yang ada di atas sumur, baik dari penduduk maupun dari saudara-saudaranya. Dan orang yang di atas sumur menyangkanya sudah meninggal. Sehingga pulang semua, dan Yakub sendiri menangis sejadi-jadinya karena merasa kehilangan Yusuf. Nah, mulailah malaikat Jibril meninggalkan Yusuf dan berpesan, Yusuf, nanti kalau ada kabilah datang menurunkan timba, segeralah kamu naik ke timba dan tarik pelan-pelan talinya. Ternyata benar, malaikat Jibril pamitan, kabilah datang menurunkan timba, Yusuf naik, talinya ditarik pelan-pelan, maka kabilah di atas terasa ada yang narik-narik, lalu diangkat kuat-kuat, ya, karena berat. 10 tahun, Yusuf usia 10 tahun, kan lumayan SD kelas berapa itu ya, kelas 6 itu, cukup berat itu. Sampai di atas kaget, dikiranya air, ternyata anak kecil usia 10 tahun, lucu ya, wajahnya menyenangkan ya. Dan akhirnya diangkat, dimusyawarahkan, gimana ini, kita bawa saja, nanti kita jual di pasar, siapa tahu harganya mahal ya. Benar Bapak Ibu, dibawa ke pasar, ditawar-tawarkan, siapa yang mau beli. Kersane Gusti Allah Bapak Ibu, ternyata Yusuf tidak laku, orang sing tuku sampai diobrat, sudah kalau memang nggak ada uang silakan bawa saja, saya juga tidak membutuhkan Yusuf, mau dijadikan budak masih kecil, tenaganya belum ada, dah bawa aja lah, seperti itu. Rapayu Yusuf. Sampai akhirnya ada orang nomor 2 terkuat di Mesir, Perdana Menteri namanya Kitfir, yang mengambil dan membeli Yusuf dengan harga murah, beberapa dirham saja. Ada di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 20. Wasyawrauhum bithamanin bahsin wadiraham mahmudan, hanya beberapa dirham saja, sekitar 8 gram dirham. Dirham itu perak. Kalau perak kan murah sekali 1 gramnya. Kalau emas lumayan 1 gram 500.000 kalau yang 20 karat.
yang 24 karat bisa 950.000. Kalau di Semar, di Keranggan cuma 900. Kalau ke Tandan ya 850. Kalau pengen yang murah jangan yang 24 karat, yang karatan nanti murah ya. Perak kan murah, perak itu cuma 30.000 1 gram. Kalau dijual lagi 20.000, jualnya di Mall Hartono. Tapi kalau di Tata Silver di Progo itu cuma 25.000 1 gramnya, selisih 5.000 itu ongkos. Kalau ada suratnya, kalau nggak ada suratnya, segram cuma 5.000. Jual aja di Beringharjo di lorong-lorong itu, nanti 5.000 itu 1 gram. Itu aja dikucuri cairan dulu, digosok-gosok. Lah kok dudu perak? Iki monel iki ora payu, ora ing dodol itu lho. Ya, itu 5.000 tanpa surat. Yusuf kan nggak pakai surat itu, jadi 1 gram perak paling cuma 5.000. Kalau sekarang, dulu lebih murah lagi. Jadi kalau 5.000 berarti cuma 40.000 itu Yusuf harganya itu. Ya, harga kacangan. Tapi yang beli Perdana Menteri. Dan dibawa pulang sebagai hadiah untuk istrinya bernama Zulekha. Wah, seneng banget Zulekha. Karena selama ini Zulekha ternyata belum pernah digauli suaminya. Kitfir ternyata impoten. Jadi Zulekha masih perawan, masih gras itu. Hanya untuk formalitas saja, status sebagai istri pejabat. Sama dengan Lady Diana, itu kan masih perawan itu. Untuk formalitas saja sebagai putri kerajaan Lady Diana ya. Kisah di Inggris dulu. Nah, sejak saat itu setiap kali Zulekha ke pasar, Yusuf dibawa, digandeng, kan masih kecil 10 tahun. Setiap ke pasar, Bapak Ibu, orang-orang yang dijual pasar itu meninggalkan kiosnya, ingin lihat Yusuf, domblongo semua, padahal masih kecil. Wah, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Jadi tontonan Yusuf nih. Ya kaya dengan pasar nggak cacing jadi tontonan tuh ini kan. Itu ketika usia 10 tahun. Di dalam masa perkembangannya cepat atau lambat, lama-lama menjadi remaja, menjadi dewasa. Zulekha ketika menggandeng Yusuf tidak bangun lagi, bersentuhan saja nyetrum dret dret dret. Wah, ini bahaya ini. Suaminya impoten, Yusuf semakin dewasa. Mulai ini. Kalau nggak niat ya kesempatan. Kalau ada kesempatan muncul niat, maka sekali-kali Zulekha pun ingin merasakan hangatnya Yusuf sebagaimana suaminya. Ngapunten nggih kula mboten saged saro-saro ndak posane batal ini. Sama cuma menyampaikan sajalah beritanya apa adanya seperti itu. Sampai pada suatu hari datanglah kesempatan, Kitfir sedang melakukan perjalanan dinas luar kota. Yusuf dipanggil Zulekha. Yusuf, Clara, kemari Yusuf. Ada apa Tuan Putri? Pokoknya kemari. Ya ada apa? Ya kayak orang-orang, ngapain sih? Yusuf mulai curiga. Gak mau Tuan Putri. Begitu bilang gak mau, doyak Bu. Padahal Zulekha memakai baju tipis, posenya merangsang, pun tidak batal puasa kula. Dikejar Yusuf lari dikejar, jadi ngubengi ranjang nih loh. Hampir sampai di pintu hendak dibuka sama Yusuf, bajunya ketarik Zulekha, sobek yang belakang, dan begitu baju sobek, pintu terbuka, Kitfir datang. Coba lihat Bapak Ibu, wajahnya Zulekha seperti apa? Merah memadam, saking malunya. Orang bersalah? Yusuf tenang saja karena nggak bersalah ya. Ini dulu. Kalau sekarang banyak orang bersalah tenang-tenang saja karena pengalaman itu ya. Ya, kersane Gusti Allah yang dimasukkan penjara adalah Yusuf atas tuduhan Zulekha. Ini kersane Gusti Allah. Mungkin kalau yang dituduh Zulekha mungkin nanti kisahnya lain, tapi Allah menghendaki kisah yang panjang, maka yang dipenjara adalah Yusuf untuk meredam biar tidak ada berita. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu, yang namanya berita pasti menyebar. Di penjara Yusuf satu sel dengan 2 orang pemuda sebagai pegawai kerajaan, yang satu pengatur makanan, yang satu pengatur minuman. Terjadi dialog. Berdua nanya, kamu di penjara kenapa Yusuf? Tidak tahu,
saya tidak bersalah, suruh melayani Tuan Putri tergoda, saya dituduh. Jadi kamu nggak salah, saya nggak salah. Ketika pembicaraan ini terjadi, penjaga penjaranya kan dengar, nguping. Ketika pulang cerita sama istrinya, Yusuf ternyata nggak salah, yang salah Zulekha. Istrinya belanja di warung cerita, kayak Mbak Yuli ini kalau ibunya Bagas, yang Yusuf nggak salah, yang salah Zulekha. Mbak Yuli belanja di pasar, cerita neng pasar, wah ngerti kabeh. Mbak Mira ngerti, Bu RT ngerti, Cak Eda ngerti kabeh, geger. Zulekha sampai akhirnya dengar, wah ini bahaya ini, karena menjadi bahan ejekan. Wah, istri pejabat ternyata nafsu juga sama budak. Maka Zulekha punya rencana, ini adakan jamuan malam, semua istri si pejabat diundang, dan sebelum makan malam tiap meja disediakan pisau dengan sebuah apel, dipersiapkan semua itu. Begitu acara dibuka, para istri pejabat mulai mengupas apelnya. Yusuf didorong sama Zulekha, jalan kamu. Jalan gimana? Pokoknya jalan kayak fashion show. Karena laki-laki nggak mau jalannya lenggak-lenggok, jalan biasa aja. Tetapi walaupun jalan biasa Bapak Ibu, baru satu langkah melangkah, istri para pejabat tadi melongo semua. Kalau kita, bahkan di dalam hadis digambarkan seperti matanya mau lepas melihat ketampanannya Yusuf. Tampan Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan seperti apa. Yang jelas nggak seperti saya lah, saya kalah. Nabi saja menggambarkan kalau Nabi Adam adalah bulan purnama, maka yang separuh ketampanannya adalah Yusuf. Maka ibu-ibu para pejabat tak terasa kalau jarinya terpotong, kulitnya terkelupas, nggak terasa. Begitu Yusuf sampai di pintu kemudian masuk, baru terasa pada menjurit histeris karena jarinya terpotong, kudras ketika bediko. Apa kata Zulekha? Rasain lo, gantian kamu baru sekejap, saya tiap saat, tiap hari 20 tahun gimana gak nafsu, kamu baru sekejap. Yusuf masukkan ke penjara lagi. Bapak Ibu, di penjara dengan dua pemuda tadi, suatu hari cerita pemuda kalau semalam bermimpi. Tolong Yusuf artikan apa mimpi saya. Kata pengatur makanan, saya bermimpi memeras anggur. Sementara kata pengatur minuman, saya bermimpi membawa roti dan di atasnya ditotoli manu. Apa artinya? Yusuf menafsirkan, ya kan ahli tafsir. Wong bapaknya juga ahli tafsir, Yakub itu. Jadi nuruni anaknya. Untuk kamu pegawai pengatur makanan, nanti kamu akan segera dibebaskan oleh raja. Sedangkan kamu pengatur minuman, kamu juga akan dikeluarkan dari penjara, tapi tidak dibebaskan, dihukum mati. Oh, yang tukang minuman ya nusu. Tenangnya orang ngapus gawe-gawe kalau bahasa kita nih. Ternyata betul Bapak Ibu, pengatur minuman dihukum mati, yang pengatur makanan dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Lalu pamitan sama Yusuf, dan Yusuf berpesan, tolong nanti sampaikan pada raja kalau saya sebenarnya tidak bersalah. Siap Yusuf, nanti tak sampaikan sama raja. Sampai di istana raja, lupa tidak disampaikan. Dan lupanya Bapak Ibu 7 tahun coba. Jadi Nabi Yusuf mendekam di penjara 7 tahun karena kelupaan tadi, berjasa tapi lupa. Sampai suatu hari yang bermimpi giliran rajanya yang bermimpi. Apa mimpinya? Kata raja, aku melihat 7 sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus-kurus, dan aku juga melihat 7 tangkai gandum berwarna hijau dan 7 tangkai gandum berwarna kuning. Semua dukun dipanggil. Apa artinya mimpi saya? Kata dukun, baru kali ini ada mimpi seperti ini. Raja itu cuma bunga mimpi aja, saya nggak tahu. Ketika semua dukun tidak bisa menafsirkan mimpinya, pengatur makanan tadi sambil nyuguhkan para tamu mendengar.
ternyata lagi memperbincangkan arti mimpi raja itu apa. Nah, kata pengatur makanan, Tuan Raja, ada apa? Boleh usul? Usul apa? Dulu waktu saya di penjara, saya satu sel dengan orang pemuda yang mampu mengartikan mimpi saya dan mimpinya benar pas. Namanya siapa? Yusuf. Panggil Yusuf. Panggil Yusuf dan diminta mengartikan mimpi Tuan Raja itu apa. Maka dengan lancarnya Yusuf menafsirkan kalau artinya adalah Tuan Raja nanti akan datang satu masa yang lamanya 7 tahun, negeri ini menjadi negeri yang makmur, sejahtera, aman, tentram, loh jinawi, toto tentrem kertora hajo. Tapi nanti setelah itu akan datang musim kemarau panjang, musim paceklik selama 7 tahun pula, seperti hijaunya tangkai gandum dan kuningnya tangkai gandum. Lalu apa yang harus kita lakukan, Yusuf? Gampang Tuan Raja, kita siapkan lumbung-lumbung di setiap pojok-pojok desa dan kota untuk jaga-jaga, jangan pakai aji mumpung banyak uang, mumpung sehat terus foya-foya. Kita persiapkan. Ini kan filosofi yang sangat bagus. Ketika sehat jaga, karena nanti akan datang masa sakit. Ketika longgar jaga, nanti akan datang masa sempit. Ketika kaya jaga, karena nanti akan datang masa miskin. Dijaga betul untuk mempersiapkan datanya musim paceklik. Kalau begitu Yusuf, kamu seangkat saja jadi pejabat. Tuan Raja, apa tidak terlalu cepat? Tidak. Kamu sudah bisa menafsirkan mimpi saya, bahkan memberikan solusi. Pejabat saya nggak ada yang bisa. Pejabat saya ABS semua itu, asal Bapak senang. Sudah kamu tak angkat jadi menteri urusan pangan. Coba Bapak Ibu, tidak hanya dibebaskan dari penjara, tapi diangkat jadi menteri urusan pangan. Walhasil Bapak Ibu, 14 tahun lamanya bahaya kelaparan dapat diatasi dengan ide gagasan Yusuf yang diangkat sebagai menteri urusan pangan. Maka negeri Mesir ketika itu aman, terbebas dari bahaya kelaparan. Berita ini terdengar sampai ke berbagai negara di luar sana, termasuk negara Palestina, di mana tempat tinggal bapaknya Yusuf, Nabi Yakub beserta saudara-saudaranya yang ketika itu masih dilanda kelaparan, stok gandumnya habis. Maka disuruhlah anak-anak yang 10 itu, Bunyamin di rumah, tidak boleh diajak pergi karena khawatir nanti hilang juga, Yusuf juga hilang. Maka berangkat 10 saudara ini ke Mesir untuk mencari gandum. Sudah 20 menit, lanjut apa? Rampung? Lanjut tanggung ya? Ini pun tak cepatkan ini, kalau jane kesusun ini. Sampai di Mesir, pas baris ini kok antri gandum, Yusuf tahu, wah ini saudaraku ini. Ada Ruben, Simon, Lewi, Yehuza, Isahar, Zebulon, dan Aser, Naftali, Gad. Kan ada 10. Bunyamin gak ikut ya, ada 10. Untung Yusuf Bapak Ibu berjiwa besar, penyabar, tidak mudah balas dendam. Coba kalau yang jadi Yusuf kita Bapak Ibu, lihat saudaranya antri gandum, ingat nggak dulu? Kamu jeburin, aku ke sumur. Sekarang gantian ya, baris, tak jeburin satu-satu. Itu kalau kita. Yusuf tidak, tetap semuanya mendapat bagian gandum, tapi Yusuf tidak mengenalkan diri. Jadi ternyata benar, saudara-saudaranya sudah lupa. Tahunya kan sudah meninggal, dicemplungkan ke sumur. Padahal jadi pejabat, Yusuf diam, tidak mengenalkan. Biar pangling dulu. Dan berpesan, nanti kalau datang lagi, bawalah yang lain, tidak cuma 10. Apa masih ada? Nah, Ruben yang baru menjawab, masih ada, kami masih punya saudara satu yang paling kecil, Yusuf. Oh iya, tapi di dalam hati, namanya siapa? Bunyamin. Oh benar ya. Baik, besok datang lagi, bawa Bunyamin. Kalau tidak akan aku beri gandum. Pulang 10 saudaranya, cerita ke bapaknya. Kata Ruben,
Anak yang pertama, ayah, besok kalau datang lagi Bunyamin harus dibawa, kalau tidak kami tidak mendapat bagian gandum. Yakub keberatan, Yusuf hilang, sekarang mau hilang lagi Bunyamin, nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Kata Simon, benar ayah, kalau Bunyamin tidak dibawa tidak mendapat gandum. Kata bapaknya, kenapa Yusuf tahu nama Bunyamin? Kata Lewi, anak yang bertiga, kami yang cerita. Tetapi kenapa ada perhatian khusus? Kan yang antri gandum banyak, kenapa yang diistimewakan cuma kami? Apa kami dari Bani Israel? Tidak. Apa kami berkeyakinan yang sama, beragama tauhid? Tidak. Tiba-tiba istrinya Yahuda, anak yang keempat, membuka karung gandumnya. Terdapat selain gandum ada uang emas. Loh, ini kok ada uang emas? Betapa baiknya pejabat kerajaan ini. Maka segera pengen kembali lagi antri gandum, siapa tahu dapat lebih. Apalagi persediaan gandum ketika itu sudah mulai habis. Maka Yakub tidak ada pilihan, terpaksa menyuruh 10 itu harus ke Mesir untuk antri gandum lagi, dan anaknya memaksa membawa Bunyamin, karena kalau tidak ya tidak dikasih semuanya. Maka berangkatlah 11 dengan Bunyamin, tapi lewat jalan lain, tidak langsung menuju kota, karena antrian tidak cuma di kota, di sana pun antrian banyak. Tetapi Yusuf sudah menyebarkan spionase, sehingga walaupun tidak langsung ke kota, antri di desa tetap konangan. Wah, ini licik ini, ya memang licik ya. Konangan, ditangkap semuanya. Yusuf masih pura-pura tidak tahu, tapi lihat Bunyamin. Lihat Bunyamin, Yusuf nggak kuat ini karena sudah meredam rindu yang sangat lama. Maka minta pada pengawal raja sediakan kamar untuk Bunyamin. Sementara 10 saudaranya menunggu di lobi. Nah, ketika di kamar terjadilah pertemuan, tangisan antara Yusuf dan adiknya. Saking rindunya nggak kuat menahan. Tapi Yusuf bilang sama Bunyamin, kita pura-pura saja. Pura-pura ya, nanti kalau keluar diam saja, pura-pura tidak kenal. Nah, ini sandiwara, saudara-saudaranya juga bersandiwara Pak itu. Nah Bapak Ibu, setelah gandum dibagikan, Yusuf punya strategi. Di tasnya Bunyamin dimasukkan piala atau cangkir emas, dan semuanya dipersilakan pulang. Ketika pulang, Yusuf mengutus pengawal kerajaan untuk mengejar lagi. Kenapa dikejar? Biasa sandiwara. Ya, mereka pengawal raja mengatakan, kamu mencuri barang kerajaan. Buktinya apa? Ada di tasnya Bunyamin piala cangkir emas. Maka tahan Bunyamin, tidak boleh bawa pulang. Wah, 10 saudaranya pulang, cerita sama bapaknya, Bunyamin ditahan. Oh, bapaknya tambah nangis lagi. Bener kan kata saya dulu Yusuf hilang, sekarang Bunyamin memang kamu dasar macam-macam senen ini loh. Tapi Bapak Ibu, Yusuf juga memberikan bajunya untuk diserahkan bapaknya. Kalau memang Bunyamin mau dibebaskan, bapakmu ke sini, dan ini untuk bukti bajunya, silakan dibawa pulang. Nah, sampai di rumah bapak mulai curiga. Jadi baunya Yusuf aja udah terasa, berarti masih hidup ini. Maka senang Yakub berangkat ke Mesir dengan 10 saudaranya untuk menemui pejabat kerajaan, menteri urusan pangan sekaligus menteri keuangan. Jadi jabatannya sudah 2. Karena berhasil menyelamatkan negara dari bahaya kelaparan, Yusuf naik pangkat lagi menjadi menteri keuangan. Nah, di sanalah Bapak Ibu terjadi pertemuan antara Yusuf dengan bapaknya dan juga saudara-saudaranya. Yusuf ingatkan, kalau saya sebenarnya adalah Yusuf yang dulu kamu buang. Dan mukjizat Bapak Ibu, seketika setelah berdua bertemu, berpelukan, bapaknya Yusuf bernama Yakub, bajunya diusapkan ke wajahnya, langsung matanya kembali bisa melihat yang tadinya buta karena terlalu banyak menangis, kehabisan air mata. Bapak Ibu jangan terlalu banyak menangis ya, nanti air matanya habis. Ya biarkan Ramadan berlalu, walaupun belum punya baju baru nggak apa-apa, nggak usah nangis, nanti nggak bisa melihat. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya tutup, berikutnya setelah Yusuf menjadi pejabat, orang pertama terkuat di Mesir meninggal,
Al-Aziz namanya, raja Mesir ketika itu. Kitfir juga meninggal. Yusuf merana, Zuleha merana ya, karena bertahun-tahun mendambakan Yusuf, kemudian mulai bertobat, memiliki agama baru. Dulu agama Majusi, sekarang agamanya agama Tauhid. Mulai merasakan bersalah, minta ampun kepada Allah, dekat dengan Allah. Maka Zuleha mulai tidak memikirkan Yusuf lagi, jadi sudah lupa. Tetapi penasihat Yusuf, yaitu malaikat Jibril, memberitahukan kalau Zuleha sudah bertobat atas kesalahannya dulu. Maka sekarang Yusuf, temuilah Zuleha, siapa tahu ada baiknya. Ini saran dari penasihat Yusuf, malaikat Jibril. Maka sebelum mengadakan perjalanan jauh, ketika berangkat keluar dari kerajaan, melihat Yusuf melihat Zuleha berdiri paling depan. Nah, ketika Yusuf lewat, Zuleha menyindir, sungguh mulia orang yang beriman dan sungguh terhina orang yang bernafsu. Mendengar ucapan Zuleha, Yusuf merasa tersindir. Zuleha kan? Iya, saya Zuleha. Kitfir gimana? Kitfir sudah lama meninggal. Lalu maumu apa? Saya tetap merindukan kamu ya Yusuf. Nah, ringkas cerita Bapak Ibu, Zuleha akhirnya dinikahi Yusuf. Dan mukjizat Bapak Ibu, Zuleha yang sudah kelihatan tua kembali muda lagi, umurnya menjadi 30 tahun lagi. Inilah ketampanannya Yusuf yang bisa menjadikan orang lain jadi tampan dan jadi cantik. Beda dengan kita, kalau kita tampan jejer dengan orang jelek, yang tampan kelihatan tampan, yang jelek tambah jelek. Yusuf tidak, ketampanannya kalau jejer dengan orang jelek, yang jelek jadi tampan. Wanita yang tua jejer sama Yusuf jadi muda lagi, termasuk Zuleha umurnya jadi 30 tahun. Padahal caranya kan jauh sama Yusuf. Itulah mukjizat Nabi Yusuf. Demikian Bapak Ibu, sampun ya. Alhamdulillah, selama Ramadan ini saya sudah menyampaikan kisah-kisah perjalanan para nabi. Mungkin ibu belum lengkap ya, kalau bapak lengkap. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Hud, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, dan Nabi Yusuf. Sudah 11 nabi, berarti masih kurang 14 nabi ya. Insya Allah bulan Ramadan tahun depan akan melanjutkan dengan nabi-nabi yang lain. Tidak janji, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu, barangkali nanti di Idul Fitri saya tidak bertemu dan tidak bisa sungkem kali panjenengan, izinkan di pagi hari ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan kita di bulan Ramadan dan mempertemukan kembali bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.